Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Evi Palapesi. Pak Pendeta, dalam Efesus 2 ayat 15, apakah itu hukum Taurat moral atau upacara-upacara? Silakan Pendeta. Terima kasih, saya baca ayatnya Efesus 2 ayat yang ke-15. Itu Galati. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan ini mengadakan damai sejahtera. Siapa yang diperdamaikan? Keduanya di sini. Kalau kita baca konteksnya adalah antara orang Yunani dengan orang Yahudi. Tadinya orang Yahudi berpikir keselamatan itu hanya ada pada mereka. Mereka juga memaksakan ketentuan-ketentuan hukum Musa, hukum upacara, dan ada banyak lagi kepada orang-orang Yunani. Kalau mereka mau juga untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi Kristen. Tetapi Yesus katakan, atau firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, bahwa dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Dengan demikian, pertanyaan dari Evi Palapesi adalah sangat valid. Hukum Taurat yang mana yang dibatalkan? Yesus mati sebagai anak domba Allah. Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia ini. Lalu kemudian, pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menurut Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-51, maka tirai bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah, di mana menggambarkan sistem-sistem upacara yang merupakan bahagian dari hukum Taurat, yaitu hukum Taurat upacara yang diajarkan di zaman Perjanjian Lama, tidak lagi digunakan atau berlaku karena domba yang sebenarnya itu telah mati di atas kayu salib. Namun pertanyaannya masih belum dijawab. Kalau untuk yang di Efesus ini, itu kan pertanyaannya, Efesus 2 ayat yang ke-15, itu hukum yang mana? Efesus sendiri menjawab, Paulus dalam kitab Efesus sendiri menjawab bahwa itu bukanlah hukum 10 atau 10 hukum. Itu adalah merupakan hukum-hukum upacara. Kita boleh bahas di lain kesempatan, tapi saya memberikan petunjuk. Apa buktinya bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukanlah 10 perintah Allah? Coba kita buka dalam Efesus, karena ini dalam surat Efesus, Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-5, kita baca. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal atau yang melakukan percabulan. Dalam hal ini, perintah yang ke-7 mengatakan jangan berzina. Lalu kemudian orang cemar atau orang serakah. Apa ini serakah? Perintah yang ke-10 mengatakan jangan kamu ingin harta sesamamu, milik sesamamu, serakah di sana. Lalu kemudian artinya penyembah berhala. Apa ini penyembah berhala? Perintah yang pertama, perintah yang kedua, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Jangan membuat patung lalu menyembah kepadanya. Lalu kemudian di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini semuanya berasal dari 10 perintah Tuhan. Kita baca lagi di dalam pasal yang keempat. Pasal yang keempat, ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Jangan mencuri, dari mana perintahnya? Ini bukan perintah orang Roma, bukan yang diajarkan, bukan hukum pemerintahan Roma. Ini hukum Allah yang sedang diajarkan di sini. Jangan mencuri dari 10 hukum Allah. Ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena ia adalah anggota sesamamu. Dari mana ini diambil? Perintah yang ke-9. Janganlah kamu mengucapkan saksi dusta.
Jadi ada banyak petunjuk bahwa 10 perintah Allah tetap berlaku. Dengan demikian, hukum Taurat yang dimaksudkan di dalam pasal 2 ayat yang ke-15 kitab Efesus bukanlah 10 perintah Allah, tetapi hukum Taurat yang pada waktu Tuhan Yesus mati sebagai anak domba Allah, maka semua upacara-upacara korban dan lain sebagainya, semuanya berhenti di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta.